Halo, Mas Joko. Berita hari ini, Mas. Ada yang bilang katanya pemerintah akan mengganti LPG diganti dengan listrik. Apa benar, Mas? Kalau memang benar, Mas, bagaimana nasibnya pedagang bakso dan nasibnya pedagang nasi goreng keliling? Apakah harus membawa tiang listrik? Wahai Bapak Pangkalan, tolong sayangi kami. Walaupun tiada barang, pintunya jangan dikunci. LPG. Oke, Zaki Store. Nasi Kok rumah. langka sekali, padahal barangnya subsidi. LPG. Kok langka sekali, padahal di kampung sendiri. Halo sahabat, kembali lagi di channel Resolusi Pandang, berusaha memandang dunia dengan resolusi kejernihan. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ini soal krisis LPG nih, Bung Rocky ya. Ini luar biasa nih. Ternyata fenomenanya sudah seperti minyak goreng ya. Karena bagaimanapun juga sekarang ini kan LPG itu, terutama LPG 3 kg, itu kan dulu pemerintah mulai melakukan pembatasan itu hanya diuntukkan kalangan rakyat miskin. Tapi seperti kita tahu kan di lapangan yang begini-begini ini kan rawan penyimpangan begitu, dan akhirnya yang terjadi bahwa yang rakyat yang harusnya mendapat jatah itu juga nggak dapat jatah dan terjadi krisis di mana-mana. Itu kebiasaan pemerintah, seolah-olah yang namanya komoditas primer atau kebutuhan dasar itu bisa dikapling-kapling. Ini bagian industri, ini bagian konsumen rumah tangga, sama seperti pupuk, itu prinsipnya sama tuh. Begitu ada kebutuhan, pindah komoditas itu karena percaloan itu bagian dari proses ekonomi. Jadi pemerintah gagal untuk menganggap bahwa oke, kalau udah dibagi itu berarti akan distribusinya akan bagus. Nggak begitu tuh. Tetap bisa aja LPG itu ditimbun di rumah kepala desa, dibagi ke kerabatnya aja, sama seperti pupuk yang disebut pupuk subsidi itu kan nggak nyampe ke petani kan. Bahkan petani baru dapat pupuk setelah dia udah pupuk pakai pupuk biasa tuh, baru diatur caranya. Jadi sistem distribusi itu pertama-tama gagal tuh. Yang kedua, jaminan terhadap hidup keluarga kan mestinya di backup tuh dengan cara apapun. Kalau nggak ada energi, itu apa tindakan pemerintah? Bukan nunggu sinyal pasar, karena ini adalah kebutuhan dasar hidup sehari-hari itu. Jadi bagi kita yang melihat bahwa ini pemerintah memang menganggap bahwa ya udah semuanya sebaiknya dilepaskan aja pada mekanisme pasar, itu mungkin lebih masuk akal tuh. Daripada diatur-atur, kemudian aturan itu, regulasi itu dipermainkan oleh mereka yang ada di dalam sistem distribusi, terutama sistem distribusi di tengah kan. Itu bisa dialihkan, pindah tuh LPG buat rumah tangga, pindah ke industri, pupuk buat petani, pindah ke perusahaan-perusahaan besar kan. Jadi poinnya sama aja tuh, lepas dari kenyataan bahwa ada krisis energi dunia, itu aja poinnya. Ya, ya. Dan ini saya kira ini kalau nggak hati-hati, ini juga bisa memberantakan loh soal kontestasi di kalangan para elit politik itu. Kalau Pak Jokowi kan kemarin ngomong orang kita enak-enak ngopi, di bawah ribut-ribut. Sekarang realitasnya orang ribut itu bukan karena nggak bisa ngopi, tapi karena nggak bisa dapat LPG, kan gitu. Ya itu cara Jokowi melihat rakyat itu betul-betul. Iya, kalau saya bilang dungu nanti dibully lagi kan. Kan dia nggak paham bahwa kebutuhan rakyat itu, kalau mereka ngoceh di warung kopi itu karena kenaikan harga-harga tuh. Bukan karena urusan politik elit itu. Beda sekali tuh. Nah sekarang kalau dia terhubung dengan politik bawah, lalu Jokowi mungkin cemas lagi. Kok ribut-ribut lagi di bawah? Ya memang lampu teploknya kehabisan minyak tuh, listriknya nggak bisa dia bayar tuh, kompornya nggak bisa nyala tuh. Ini juga berakibat pada perusakan lingkungan. Beberapa bulan lalu kalau saya naik gunung seringkali ketemu dengan emak-emak atau ya kebanyakan emak-emak tuh, ngapain Bu? Nyari kayu bakar. Walaupun
setelah pulang itu tinggal 1 ikatan. Lalu dia bilang kemarin masih bisa 2 ikatan, tapi kemudian dilarang untuk masuk lebih jauh tuh karena itu hutan lindung tuh. Kenapa ambil kayu bakar, Bu? LPG-nya mahal. Jadi kelihatannya mereka menganggap bahwa kalaupun dia punya uang, LPG-nya nggak bisa dia beli. Dia bilang kayu bakar ini saya bisa jual, lalu saya beli LPG. Tetapi mau beli LPG-nya nggak ada. Kan itu kan konyolnya begitu tuh. Jadi efek dari kelangkaan energi ini itu juga berefek pada deforestasi tuh. Karena tetap dapur harus berasap. Kalau dahan kering udah hilang, maka dahan pohon-pohon yang masih hijau itu juga akan ditebang lalu dikeringkan kan. Itu yang terjadi di desa-desa. Ya, jadi kan bayangkan ya, pemerintah mendorong konversi dari minyak waktu itu minyak tanah ke gas gitu dengan LPG begitu ya. Tapi ketika kemudian itu mereka sudah konversi, LPG-nya tidak tersedia. Ini saya baca misalnya kasus ini ya di Banyuwangi. Ini ada satu mama yang bercerita dia sudah 3 hari tidak masak karena dia tidak dapat LPG. Ini berarti dia tinggal di perkotaan ya, Bung Rocky. Mungkin dia nggak bisa mencari dahan kering di sekitar rumahnya dan sebagainya gitu. Bayangkan kalau dulu, ini menurut saya jauh lebih serius daripada minyak goreng. Kalau minyak goreng itu menggunakan caranya Ibu Mega masih bisa direbus lah kalau waktu itu nggak ada minyak goreng atau dibakar. Tapi kalau sudah tidak ada yang untuk membakar, itu kan menurut saya jauh lebih serius. Yang terbakar ini bisa jadi adalah situasi batin masyarakat ini. Ya kan kita pokoknya rakyat nggak mau tahu tuh bahwa ada trade off di dalam APBN misalnya. Ya rakyat ingin dapat kejelasan tuh. Kenapa kita nggak bisa masak? Sementara dia tahu tuh lalu lintas energi yang dikirim ke luar negeri itu terus menerus Indonesia menjadi eksportir. Walaupun permintaan energi dari Cina segala macam turun, dia tahu bahwa nggak mungkin nggak ada energi di perut bumi kita itu. Kan itu intinya kan. Jadi kelihatan betul bagaimana cara pemerintah itu menafsirkan apa yang disebut kesejahteraan umum, apa yang disebut kelayakan hidup masyarakat desa itu. Sementara Jokowi menganggap ya udah itu urusan kalian tuh. Mau kalian resah urusan kalian, kenapa kalian berantem terus? Sementara Jokowi ongkang-ongkang kaki untuk ngatur-ngatur politik demi dinasti dia kan. Jadi ada jarak antara politik istana yang hanya berurusan dengan dinasti. Sementara di Jawa, di pedesaan Jawa, di mana Jokowi sebetulnya harusnya peka, itu isinya adalah energi. Dan kemungkinan semacam ini yang dulu kita duga ini satu waktu dia akan crossfire dengan gerakan buruh, dengan gerakan mahasiswa. Dan saya kira itu akan terjadi itu. Karena nggak mungkin ini berhenti sekedar himbauan supaya sementara bersabar gimana orang masaknya nggak bisa kok, ada bahan makanan tapi nggak bisa masak. Nah, ini sebetulnya sinyal juga yang dibaca oleh para investor asing yang menganggap bahwa bahaya untuk masuk ke Indonesia karena tidak ada stabilitas di situ. Terutama stabilitas pangan yang gonjang-ganjing harga pangan, harga energi itu ketersediaannya tidak bisa dijamin pemerintah. Kan itu memberantakkan seluruh cara berpikir yang masuk akal. Kalau nggak ada makanan, maka anak-anak itu nggak ada sarapan, pergi ke sekolah dengan perut lapar, lalu dikasih uang, dia belanja di pinggir-pinggir pagar sekolah makanan yang tidak bermutu. Kan itu akhirnya penyakit juga kan. Jadi satu rangkaian berpikir yang nggak dipahami oleh Pak Jokowi. Bahwa ketiadaan energi bisa membuat rakyat itu mengidap lagi penyakit infeksius yang penuh infeksi. Karena nggak ada makanan di situ yang bergizi itu dasarnya. Ya. Kenapa saya tadi kemudian kaitkan ini dengan soal pencawapresan ya? Kan bagaimanapun juga LPG ini kan ini urusannya Pertamina itu dan PN Gas lah ya itu dan itu kan di bawah Menteri BUMN dalam hal ini Erick Thohir. Kan orang akhirnya melihat nih gara-gara kamu cuma sibuk urusan pencawapresan itu akhirnya urusan yang begini urusan masyarakat elementer pun itu tidak terurus dan itu saya kira juga bisa memberantakan elektabilitas dari Pak Erick Thohir yang sekarang dengan susah payah sedang dikatrol oleh lembaga survei gitu kan karena katanya menurut lembaga survei sekarang kenapa tiba-tiba elektabilitasnya Erick itu naik karena kinerjanya di PSSI itu bagus gitu. Ya PSSI nggak memerlukan LPG itu. PSSI adalah wilayah yang di luar kemampuan kita untuk mengukur apakah suksesnya Erick Thohir karena PSSI. Yang orang tahu suksesnya Erick Thohir karena berhasil mengumpulkan uang untuk disogokkan pada masyarakat ormas-ormas ini kan itu dasarnya tuh. Dan uang itu tidak berubah menjadi energi. Jadi kita bisa tuduh aja kenapa ada kelangkaan energi? Ya karena Erick Thohir nggak bekerja, kan gampang aja kan.
Apa yang nggak dikerjain Erick Thohir? Yang mengasuh rakyat ini supaya kebutuhan dasar yang dimandatkan pada dia, bahwa BUMN itu tugasnya mengurus rakyat, bukan dipakai untuk kampanye itu. Kan itu intinya kan. Korporasi yang mengakumulasi, BUMN tidak boleh, tidak, dia harus mengurus kebutuhan rakyat melalui perumahan, sandang pangan, itu fungsi BUMN, fungsi dari negara. Jadi itu yang nggak dilihat. Nah ini masalahnya, karena kita nggak ada partai oposisi, kita nggak ada suara untuk mengatakan bahwa Erick Thohir itu adalah orang yang nggak mampu untuk memikirkan kesejahteraan rakyat. Mesti kan itu diucapkan partai oposisi kan. Karena dia Menteri BUMN dan energi yang ada di bawah dia itu justru menjadi mahal, atau bahkan walaupun mahal tapi tidak tersedia tuh. Berarti ada, kalau di luar negeri udah pasti dilihat nih, apakah Erick Thohir lagi mempermainkan energi ini supaya nanti suatu waktu dia datang sebagai sinterklas lagi. Oh ini dia LPG yang di kontainernya itu ada Erick Thohir, seperti wajah dia di semua ATM. Jadi itu yang mestinya kita ingatkan pada para, ya sebut aja para elit bangsa ini, bahwa politik itu adalah evaluasi setiap hari tentang kinerja seseorang, bukan sekedar tunggu dia membagi-bagikan goodie bag atau datang dengan kontainer yang berisi makanan tiba-tiba dianggap sebagai itu hadiah dari dia sendiri. Padahal ini adalah krisis yang betul-betul menyangkut hak rakyat untuk hidup sehat dan hak rakyat untuk mengisi perutnya. Ya. Dan kita bisa menduga dengan sangat kuat bahwa krisis ini terjadi karena pasti ada moral hazard di situ ya, Bung Rocky. Dan ketika ada soal subsidi begini, ini kan pasti akan ada penyimpangan di lapangan. Dan kalau kita berkaca dari kasus minyak goreng pada waktu itu krisis itu kan, karena harga minyak goreng di luar negeri yang lebih mahal dari di dalam negeri, sehingga kemudian kewajiban yang disebut domestic market obligation itu kan diselewengkan gitu ya. Dan pada waktu itu politisi PDIP itu kan menyatakan bahwa ini ada dugaannya berkaitan dengan pengumpulan dana untuk penundaan pemilu dan memperpanjang masa jabatan Pak Jokowi. Kita juga bisa saja menduga kelangkaan LPG ini bisa jadi juga mafia sedang bermain untuk mengumpulkan pencapresan gitu, dana untuk pencapresan. Ya itu dulu aja begitu. Kan semua, kan di dalam ekonomi semua barang, semua akibat dari subsidi barang pasti ada moral hazard di situ kan. Ya. Karena dia subsidi pada barangnya, maka moral hazard terjadi itu. Karena orang mau cari jalan pintas tuh. Nah, apalagi tahun pemilu, moral hazardnya adalah mengumpulkan uang untuk bermain politik itu, bahkan di tingkat bupati atau penyalur. Mungkin penyalur yang paling kecil pun udah dipalak duluan di situ kan, ya. Supaya terjadi tadi akumulasi dana-dana politik. Dan dana-dana ini pasti dana-dana kotor. Siapa yang harus bertanggung jawab? Yang mereka yang harus menjamin ketersediaan itu. Kalau nggak tersedia, maka kita tagih itu pada siapa? Ya pada Erick Thohir sebagai Menteri BUMN. Tetapi Erick Thohir juga bisa mengelak, itu kan urusan teknis di bawah. Oh enggak, seluruh kebijakan yang mengakibatkan langkanya energi ini ada akibat dari Erick Thohir tidak fokus pada pemenuhan energi. Yang dia cuma fokus pada upaya dia untuk jadi presiden. Kan begitu dasarnya tuh. Dan itu artinya dia lebih mementingkan mendekati Jokowi daripada mendekati rakyat yang haus energi. Ya, jadi ini hati-hati fenomena ini ya. Dan yang kemudian kita bisa patut juga nanti jangan-jangan ini pun digunakan juga saling sandra lagi gitu. Karena tadi pagi kita kan bicara soal bagaimana sekarang Erlangga Hartarto itu pencapresannya juga disandra oleh kasus lama, kasus minyak goreng gitu. Sekarang ini kasus baru, ini muncul kasus LPG dan kita tidak tahu siapa yang akan menjadi sandra lagi. Tapi kita tahu bahwa ini adalah wilayahnya Erick Thohir. Iya, ini Erick Thohir. Ya udahlah, bukan kita ke sisinya. Bayangkan misalnya besok Gibran dinyatakan lolos untuk jadi calon 40 tahun tuh. Nah, Erick Thohir akan kebingungan ini apa caranya ya supaya dia tetap bermanfaat. Dia mau bikin manuver kecil-kecilan misalnya tuh. Mungkin Erick Thohir mulai kasih sinyal, wah karena ada Gibran maka nggak mungkin saya jadi calon wakil presidennya Prabowo misalnya itu. Lalu dia mulai sakit hati, lalu dia mulai kirim sinyal bahwa dia pro Anies. Nah pada saat itu keluar sprindik bahwa Erick Thohir menelantarkan LPG kan gitulah. ini saya pokoknya sekarang mulai serius ketika saya pikir tadinya bercanda-canda gitu menyampaikan statement itu, karena
belakangan kemudian apa yang Anda sampaikan itu terbukti. Jadi menurut saya Anda sebenarnya nggak bercanda ini. Kalau orang Jawa dan menyebutnya gaya Anda ini dinamanya guyon-guyon parikeno gitu, Bung Rocky. Jadi bercanda tapi serius gitu. Ya, itu maksudnya bercanda dalam ketidakseriusan politik. Karena kita bercanda ya kita ikuti aja logikanya kan. Dan logika di dalam keadaan yang tidak pasti lebih bermutu daripada logika di dalam keadaan yang pasti. Kan ini semuanya nggak pasti itu. Jadi udahlah, Erick Thohir juga suatu waktu bye bye rugi, ya udah nggak apa-apa. Ya. Lalu dia cari takdir lain. Yes, oke. Jadi sekarang saya kira ini soal kelangkaan LPG yang masif terjadi di seluruh daerah ini menurut saya harus menjadi perhatian karena sekarang ini elit politik sedang kongko-kongko segera bagi-bagi kekuasaan di bawah itu ributnya bukan karena di media sosial seperti disebutkan oleh Pak Jokowi, itu meributnya karena LPG yang sedang krisis. Jadi ya bukan hanya ribut, ini bisa berdarah-darah ini kalau ada sampai orang 3 hari nggak bisa masak karena nggak ada LPG itu. Ya, itu badai di tingkat desa karena kekurangan LPG bisa mengakibatkan matinya listrik di sana. Oke sahabat, jika informasi ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.